A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum wahai sahabat muslim. Mungkin kita semua pernah bertanya-tanya dalam hati kita, mengapa di waktu masa-masa tertentu, sering kita jumpai, seolah rezeki yang akan kita usahakan itu begitu sulitnya. Sampai ada beberapa pikiran dalam diri kita, apakah tenaga yang kita keluarkan kurang, yang sehingga rezeki yang kita dapatkan itu tidaklah sesuai harapan kita, ataukah karena kita tidak begitu pintar seperti orang lainnya, yang sehingga apa yang kita dapatkan tidak sebesar seperti orang lain, atau apakah karena kita jauh dari kata ahli, dalam melakukan pekerjaan, yang sehingga pekerjaan itu tidak kita dapatkan. Beragam pikiran-pikiran seperti itu, biasanya akan muncul dalam hati kita, di saat rezeki kita sedang disempitkan. Dan terkadang, kita pun akan merasa lebih aneh lagi, jika pertanyaan-pertanyaan yang terbesit dalam hati kita tadi itu, merasa tidak satu pun ada dalam diri kita. Kita akan merasa, kita itu tidak malas, malah kita itu seorang pekerja keras, dan kita pun tidak bodoh, dan keahlian kita pun dalam suatu bidang pekerjaan tertentu, cukuplah mumpuni, tapi tetap saja rezeki itu, terasa tidak sebesar seperti orang lain dapatkan. Sebenarnya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, banyak sekali kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan itu. Namun, percayalah, sahabat muslim semuanya akan mendapati tambahan kebingungan, walaupun Anda semuanya mencoba mencari solusi jawabannya, apakah itu kepada motivator, ataupun pada penasehat spiritual Anda, hampir biasanya, Anda tidak akan bisa mendapatkan solusinya. Mengapa bisa seperti itu? Karena, hampir rata-rata, kita sebagai manusia, yang tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan. Yang dimana, dengan melihat kondisi saat ini, hampir rata-rata, kesulitan-kesulitan yang menimpa kita semuanya ini, adalah karena kita hidup bergelimang dosa dan kemaksiatan. Ya, dengan melihat kondisi saat ini, mabuk-mabukan, berjudi, berucap buruk dengan sesama saudara, perzinahan, tidak menunaikan salat 5 waktu, mencampur adukan yang hak dan batil, ilmu agama yang dijadikan bahan candaan, dosa-dosa kemaksiatan seperti itulah yang selalu kita lakukan, dan tidak pernah kita, untuk menghentikan, kebiasaan-kebiasaan buruk seperti itu, yang mana, ada kalanya, keburukan-keburukan itu, sering tanpa kita sadari, hal itu dianggap sudah lumrah oleh diri kita. Dan bahkan, dengan kejahiliahan kita, yang tanpa ilmu, ada kalanya dosa dan kemaksiatan itu, dijadikan alat untuk berbangga-banggaan. Hampir kebanyakan, biasanya, kesulitan dan kesempitan rezeki kita, disebabkan oleh dosa dan kemaksiatan, yang selalu kita perbuat. Dan, kita selalu bermaksiat, dan tidak mau juga menghentikan kemaksiatan itu. Hal ini, seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya, seorang hamba akan terhalang dari rezekinya, disebabkan dosa-dosa yang diperbuatnya. Hadis, riwayat, Ahmad, dan satu lagi hadis, yang dimana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya, di antara dosa-dosa itu, ada yang tidak dapat terhapus, dengan puasa dan salat. Maka, para sahabat pun bertanya, apakah yang dapat menghapusnya, wahai Rasulullah? Dan beliau Rasulullah menjawab, bersusah payah dalam mencari nafkah. Hadis, riwayat,
Bukhari. Itulah yang menjadi penyebab kita semua mendapatkan kesulitan, dan rezeki kita menjadi sempit. Entah itu namanya rezeki kita lambat, atau hasil dari pekerjaan kita berpenghasilan kecil, atau entah itu kita dibuli oleh karyawan lainnya di tempat kerja kita, yang menjadi kita tidak betah di tempat kerja itu, atau juga penghasilan kita selalu dibayarkan pada kebutuhan-kebutuhan darurat, yang membuat penghasilan kita menjadi sangat kurang, atau juga kita berjualan dan tidak terlalu laku, atau juga hutang kita banyak, dan atau juga lama sekali kita menganggur dan mencari kerja ke sana sini tidak juga dapat kerjaan. Maka, kesulitan-kesulitan hidup seperti itu, hampir biasanya, itu semua disebabkan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka, cukupkanlah, sudahi secepat mungkin, tidaklah perlu, pikiran kita, hati kita, keras terhadap diri kita, tegakkanlah, salat 5 waktu, dan hentikanlah perbuatan-perbuatan buruk, hanya itu solusinya. Tidaklah bermanfaat jikalau kita keras terhadap diri kita, hentikanlah mengekspresikan diri kita seperti koboi-koboi jalanan, yang membanggakan diri dengan perbuatan buruk itu. Sayangilah diri kita, anak dan istri kita, karena perbuatan-perbuatan buruk itulah yang akan menyulitkan semuanya. Dan terakhir, saya akan menambahkan lagi sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu, hampir biasanya, saat kita menuju pintu taubat itu, ada kalanya masa-masa sulit itu masih juga belum berhenti, yang banyak sekali kita dapati, pengalaman-pengalaman, yang sering terjadi, di mana kita mengalami kegagalan dalam menuju pintu taubat kita, karena masa-masa sulit itu, terus berlanjut, yang membuat hati kita saat ingin bertaubat menjadi goyah. Maka jikalau hal itu terjadi, ada sebuah hadis, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang lambat datang rezekinya, maka hendaklah banyak mengucapkan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, kecuali atas kekuatan Allah, yang maha tinggi dan maha agung." Hadis, riwayat, At-Tabrani. Maka, berdasarkan hadis ini, pada saat kita terjepit dengan keperluan-keperluan hidup, untuk kita, untuk anak istri kita, maka niscaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan rezekinya untuk keperluanmu. Semoga dengan penjelasan ini bisa menambahkan keimanan kita dan menjadikan kita semua menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa saling nasihat-menasehati dalam kebaikan kepada semua saudara muslimin semuanya.